Kalau Sridevi menciptakan Badai dengan Hava Hawaii, Maduri dengan Ektotin, Mamta sendiri dengan Koijai Tole Ae, Ikmunda Meri Umrada, Junlia Menetuje, hingga Boli-Boli Latki di antaranya. Mamta adalah wajah paling cantik di tahun 90-an di antara orang-orang sezamannya. Semua film kelas A+ dan produser mengantri untuknya. Mamta memulai karirnya dengan film Tirangga yang dirilis pada tahun 1992. Di film itu Mamta hanya memiliki peran yang sangat sempit. Pada tahun 1993 tahun berikutnya, filmnya Asyik Awara bersama Saif menjadi hit pertamanya. Di tahun yang sama Mamta membuat kehebohan dengan melakukan pemotretan vulgar. Karena hal itu namanya adalah mimpi besar produser kemudian. Lalu mengapa aktris ini menghilang tanpa kabar? Berikut faktanya. Sejak menghilang dari Bollywood di akhir era 90-an, kehidupan Mamta Kulkarni diselimuti kontroversi hingga sekarang. Dulu Vicky Goswami kekasih Mamta sebelum jadi suaminya sekarang, ditangkap karena menyelundupkan obat-obatan di tahun 1997. Vicky diberi hukuman selama 25 tahun penjara di Dubai. Selama ia di penjara, Mamta mengurus semua bisnis real estate Vicky. Vicky lalu dibebaskan di tahun 2012 karena ia masuk Islam dan berkelakuan baik. Ternyata di Dubai, tahanan bisa dikurangi masa tahanannya asal ia masuk Islam dan berkelakuan baik. Setelah bebas dari penjara, Mamta dan Vicky berangkat dan menetap di Kenya, Afrika. Dan tahukah kalian, alih-alih Vicky sadaran insaf, ia melanjutkan bisnis obat-obatan yang lebih parah. Itu pada April tahun 2016, Vicky dan Mamta bekerja sama untuk menyuplai bahan baku obat-obatan ke luar negeri. Bahan baku itu dinilai seharga 2.000 crore. Meskipun buktinya kuat mengatakan bahwa Mamta jadi tersangka, Mamta sebaliknya merilis pernyataan kalau ia dijadikan kambing hitam. Ia bilang namanya diseret hanya karena ia adalah suami dari gembong obat-obatan Vicky Goswami. Kasus terakhir Mamta dengan pengadilan terkait obat-obatan itu berlangsung pada Agustus 2021. Permohonan Mamta agar rekening banknya tidak dibekukan ditolak oleh pengadilan karena dianggap buronan. Mamta dan Vicky tak pernah menghadiri pengadilan dan investigasi. Alasan Mamta ia tidak mau rekeningnya dibekukan karena ia adalah tulang punggung keluarganya, plus salah satu adiknya butuh uang untuk pengobatan gangguan kejiwaan. Mengikut pada suaminya beragama Islam KTP, berita Mamta masuk Islam juga menuai reaksi besar. Di media India diberitakan kalau Mamta masuk Islam dan menikahi Vicky di penjara. Di berita Pakistan, Mamta disebut masuk Islam setelah Vicky dibebaskan. Juga dikabarkan kalau Mamta punya 2 anak dari hasil pernikahannya. Tapi Mamta merilis pernyataannya di akun resmi Facebooknya mengatakan, "Saya tidak menikah dengan siapapun. Saya juga tidak masih dalam hubungan pernikahan. Saya masih Hindu yang baik dan Vicky adalah Islam. Agama sudah seperti lelucon kotor," kata Mamta. Mamta mungkin sudah menghilang dari Bollywood, tapi citranya sebagai gadis seksi tidak mudah dilupakan. Film terakhirnya adalah Kabiham Kabitum tahun 2002. Mamta adalah wanita yang berasal dari keluarga baik-baik non-filmi. Nama aslinya adalah Padma Fatih Kulkarni. Ia mengubah namanya untuk masuk ke Bollywood. Mamta memulai karirnya sebagai model. Film heroin pertamanya adalah Asyik Awara 93 yang memenangkannya Filmfare. Citranya kemudian berubah jadi aktris terpanas dengan film seperti Karan Arjun, Basi dan Sabse Bada Kiladi. Mamta pernah mencoba menjadi aktris serius di film China Gates, tapi ujung-ujungnya ia bertengkar dengan sutradaranya. Mamta menuduh sutradara memotong durasinya untuk menghalang-halangi karirnya. Setelah itu Mamta akhirnya diboikot dari pekerjaan oleh teman sutradara tersebut. 4 tahun kemudian baru Mamta mendapatkan Kabiham Kabitum sebagai pekerjaan terakhirnya. Aktris ini akan berusia 50 tahun di bulan April 2022 mendatang.
Tak ada yang berubah dari caranya untuk tampil menggoda meski umurnya memasuki kepala 5. Hanya posturnya mungkin lebih banyak berubah. Saat Mamta Kulkarni pertama kali masuk dunia hiburan dengan film Tamil Nan Bargal, ia sudah mencuri perhatian karena wajah bonekanya. Hanya dalam 10 tahun berkarir di Bollywood kemudian, Mamta muncul sebagai sensasi yang memenasi bioskop karena karakternya yang sangat berani. Mamta telah bekerja dengan Akshay, Govinda, Sunil hingga Amir di antaranya. Tapi pada faktanya, Mamta banyak menolak bekerja dengan aktor populer loh. Mamta menolak bekerja dengan Shah Rukh, Salman, dan Ajay Devgan. Hanya satu alasannya, baik Shah Rukh, Salman, atau Ajay, mereka bertiga tidak ingin melakukan adegan panas di film. Yang tentu saja Mamta tidak akan cocok dengan mereka. Mamta sebenarnya pernah terlibat film dengan Shah Rukh dan Salman di Karan Arjun sekali. Mamta juga banyak sekali menolak film yang hits di tahun 90-an. Mamta pertama kali menciptakan jati dirinya dengan foto sampul majalah ini. Mamta tak mengenakan atasan apapun dan hanya menutupnya dengan tangannya. Ini terjadi pada tahun 1993 dan produser ternyata menyukainya walaupun jadi kontroversi. Mamta bahkan dipenjara loh karena foto itu. Ia dilaporkan oleh beberapa tokoh agama dan dipenjara beberapa waktu. Mamta bahkan harus membayar sebesar Rp15.000 setelah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Apakah Mamta kapok dengan hal itu? Tentu saja tidak. Mamta melanjutkannya dengan sesuatu yang lebih hot di film Sabse pada Kiladi. Ciumannya bersama Akshay Kumar menjadikannya perdebatan besar kala itu. Bisa dibilang Mamta hadir di era yang salah dengan citranya ya teman-teman. Bicara mengenai comeback-nya, Mamta bilang hero sejatinya telah berubah dari 3 menjadi Tuhan. Tuhanku adalah Lord Mahadev dan Mother Padmavati yang sebenarnya hanya satu. Memang sekarang Mamta menjalani kehidupan spiritualnya. Kisah kehidupan nyata Mamta Kulkarni akan menjadi film yang jauh lebih menarik daripada film-film hits yang pernah ia tampilkan selama tahun 90-an. Dari menjadi aktris populer, menjadi istri gembong narkoba, hingga kehidupan spiritualnya yang penuh kontroversi. Dan sejarah Bollywood akan mengingat Mamta sebagai salah satu aktris pertama yang berani membuka kasus perbuatan busuk sutradara besar. Ya, Mamta adalah aktris pertama yang mengungkap pembuat film China Gates, merendahkannya dan ingin menidurinya. Walaupun keberaniannya itu malah menghancurkan karirnya kemudian. Sekarang seorang sutradara bernama Nikhil Dwivedi telah membeli hak atas buku yang ditulis berdasarkan kehidupan Mamta Kulkarni. Setelah semuanya sudah siap katanya, Nikhil segera membuat pengumuman resmi film biografi tersebut. Mamta sendiri telah menulis autobiografinya. Namun dalam bukunya itu Mamta lebih fokus ke pengalaman spiritualnya. Mamta juga menulis bagaimana dirinya dibawa ke pusaran kasus narkoba yang melibatkan suaminya dan dirinya. Mamta menyebut petugas Amerika dan Thane tidak etis kepadanya. Terakhir ada kontroversi lainnya nih dari Mamta Kulkarni. Kembali pada tahun 1997, Mamta menuai kontroversi setelah melakukan pertunjukan panggung di Patna. Secara pribadi ia diundang oleh seseorang yang terkenal yang diduga telah melakukan penipuan bisnis pakan ternak. Mamta ikut terlibat hanya karena ia dibayar dari keuntungan penipuan tersebut. Itulah fakta-fakta Mamta Kulkarni. Tak ada yang tahu di mana keberadaannya sekarang. Apakah dia berada di India, di Kenya, Afrika, tidak ada yang tahu.